Menghubungi Pak Wawan Purwanto yang merupakan pengamat intelijen. Kita akan mencoba mengetahui apa sebenarnya motif ataupun juga modus dari teror bom yang dilakukan kali ini. Meskipun kita belum mengetahui pasti siapa pelaku atau siapa yang bertanggung jawab dari ledakan bom tersebut yang terjadi pada siang tadi atau kurang lebih pagi menjelang siang. Ya, Pak Wawan. Selamat siang, Pak Wawan. Ya, Pak Wawan Purwanto, selamat siang, Bapak. Halo. Halo, Pak Wawan, selamat siang. Bersama saya Veronica dari Berita 1 News Channel. Iya, selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Wawan, Anda tentu sudah mendengar ini berita yang sangat menggemparkan Jakarta pada hari ini, ledakan bom yang juga disertai dengan tembakan dan baku tembak antara pihak kepolisian dan pelaku. Sejauh ini Anda kemudian melihat atau menduga ini adalah aksi teroris begitu yang dilakukan kelompok-kelompok radikal yang sangat cukup berkembang namanya saat ini seperti ISIS misalnya? Ya, terima kasih, Mbak. Ini pertama-tama saya ikut berbelasungkawa atas korban yang meninggal dan semoga ini diterima di sisinya. Dan saya ikut mendoakan supaya semuanya bisa segera kita kuat semuanya. Dan kalau melihat dari kelompok radikal yang masuk, memang sebelah tanda-tanda memberikan sinyal ini adalah ISIS. Dan semua pihak sedang mendalami siapa dan apa yang mereka akan lakukan rentetan selanjutnya. Betulnya mereka mau menyerang kan sudah sejak pilkada langsung kemarin itu, kemudian juga mau menyerang lagi di Natal dan Tahun Baru. Hanya saja karena pengamanan ekstra ketat ya, sehingga memang agak kesulitan rupanya. Dan sekarang mulai menyerang di saat-saat situasi sudah mulai reda pengamanannya. Dan ini menjadikan titik balik di mana kewaspadaan yang sebelumnya memang demikian panjang dilakukan dan sekarang dia mulai melakukan serangan di saat konsentrasi aparat itu ke masalah-masalah yang berbeda begitu. Baik. Pak Wawan, kalau dilihat dari model serangan pun, baik itu serangan bom dan juga baku tembak ataupun juga penembakan yang sempat terjadi, apakah sekarang memang model serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris itu mulai berkembang? Artinya tidak hanya kemudian ledakan bom? Ya, kalau melihat situasinya, ini kan meniru dari serangan-serangan sebelumnya, pasca Mumbai, kemudian juga pasca serangan dari Paris ya. Dan ini mereka meskipun ini skalanya lebih kecil tentunya, akan tetapi efek yang ditimbulkannya tetap efek. Baik Pak Wawan. Rasa takut. Ya maaf, kami potong Pak Wawan. Kita akan mencoba kembali ke rekan kami yang ada. Baik, ini lokasinya ada di sekitar kawasan Sarinah, tempat reporter Nori Otari tadi melaporkan yang sedang dilakukan olah TKP. Namun kalau kita lihat dari gambar dan dari informasi yang kami terima, baru saja terjadi ledakan lagi di sekitar kawasan Sarinah. Kami pun belum mengkonfirmasi hal tersebut. Kami sedang mencoba menayangkan bagaimana gambar yang ada di sana. Kembali polis lain dipasang. Kemudian dari kejauhan kami memang melihat pergerakan anggota kepolisian atau personil kepolisian. Meskipun itu tidak menjadi parameter bahwa sedang terjadi ledakan lagi, ini baru informasi saja. Namun dari pihak kepolisian, baik kami mengkonfirmasi memang baru terjadi ledakan dan dari pihak kepolisian sedang mengamankan masyarakat yang memang sudah mencoba berkumpul untuk melihat lokasi ataupun juga kawasan Sarinah ini yang tadinya dikatakan menjadi lokasi ledakan bom yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Dan ini kalau kita lihat ledakannya baru terjadi satu kali lagi. Kami masih mau mengkonfirmasi apakah itu adalah ledakan bom atau granat yang dilempar. Tapi kalau memang itu adalah ledakan bom, artinya mungkinkah ada bom aktif yang berada di sekitar lokasi ataupun juga. Ya, ini
Kalau kita lihat dari lokasinya ini dekat dengan Menara Cakrawala. Kalau Anda menyimak laporan reporter kami Nori Utari beberapa jam tadi, beberapa jam sebelumnya di Menara Cakrawala ini dilakukan sempat pengepungan begitu di dalam gedung Menara Cakrawala terhadap salah seorang pelaku ataupun juga lebih yang berusaha dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dengan mengirim beberapa tim yang masuk ke dalam Menara Cakrawala. Dari laporan rekan kami Nori Utari tadi mengatakan memang sudah berhasil dilumpuhkan meskipun belum diketahui pasti siapa, apakah itu adalah pelaku ataupun juga warga sipil. Ini kalau kita lihat ada rekan kami Nori Utari berada di belakang barikade. Ini adalah memperlihatkan bahwa para wartawan tidak bisa melewati daerah yang diperlebar sterilisasinya, dan ini membuktikan bahwa daerah tersebut bisa menjadi suatu daerah atau kawasan yang cukup berbahaya kembali karena pasca ledakan bom yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Kita mencoba menghubungi reporter Nori Utari, kita ingin mendengarkan. Pihak kepolisian terus melakukan pengawasan, dan juga terus melakukan pengawasan karena pada saat yaitu yang berada di dalam gedung Cakrawala ini, dan tim Gegana dan juga di Polda Metro Jaya dan sudah berusaha masuk ke dalam untuk menelusuri apakah benar akan ada ledakan bom lanjutan ini. Dan juga pihak kepolisian masih berjaga-jaga, tepatnya berada di depan gedung Cakrawala ini. Pemirsa bisa melihat di kiri saya ini pihak kepolisian sudah berjaga-jaga dan juga terus melakukan penjagaan. Bahkan kami pun pihak media diminta untuk mundur sedikit dari lokasi Polis Line karena memang diduga akan ada kiri saya ini. Pihak kepolisian terus melakukan penjagaan termasuk Gegana, Brimob, dan juga ada satu mobil barakuda yang sudah standby atau sudah berada di lokasi gedung Cakrawala ini untuk melakukan evakuasi lebih lanjut apakah benar akan ada dugaan adanya ledakan bom lanjutan. Tadi dari Polda Metro Jaya sudah masuk ke dalam, dan juga pihak kepolisian sudah berjaga-jaga untuk akan mungkin terjadinya ledakan bom lanjutan ini. Kami belum bisa memastikan apakah benar akan ada ledakan lanjutan, namun di sini sudah bersiaga dan dilakukan siaga lebih ketat lagi. Dan sebagian pihak kepolisian pun masih melakukan untuk meneliti lebih lanjut mobil Pajero dan juga 3 motor lainnya yang sebelumnya telah terkena tembakan, yang diduga arah tembakan itu berasal dari lantai atas gedung Cakrawala ini. Dan kami pun masih memantau langsung kondisi saat ini. Dan terlihat juga sudah ada satu helikopter yang memantau lokasi dari kendaraan dari udara. Ya, baik Nori, saya ingin mengkonfirmasi kembali benar ada ledakan, dan apakah ledakan itu adalah ledakan bom, dan itu kalau Nori bisa gambarkan itu berada di sekitar mana, Nori? Bagi sini, ya bahwa belum ada ledakan susulan, namun diduga akan ada ledakan susulan karena informasi yang kami terima dari pihak polisi yang berada di dalam gedung ini memberikan arahan kepada wartawan dan juga masyarakat dan juga pihak kepolisian untuk mundur 5 langkah dari polis lain sebelumnya karena diduga akan ada bom lanjutan. Dan saat ini tim Gegana dan juga di Polda Metro Jaya Krisnamurti sudah masuk ke dalam untuk memastikan apakah benar ada bom di dalam gedung Cakrawala ini. Baik, berarti kita pastikan belum ada ledakan, namun diduga ada ledakan bom susulan, begitu Nori ya. Apa yang kemudian membuat pihak kepolisian lantas tiba-tiba kemudian bergerak mencoba, kalau saya lihat di layar begitu dari pihak kepolisian beberapa berusaha untuk masuk ke dalam gedung ataupun juga berusaha mencari di mana lokasi ledakan. Apa yang membuat mereka kemudian bergerak, Nori? Apakah ada laporan tim yang ada di dalam gedung atau seperti apa? Bahwa memang lokasi di MH
di lokasi DMH Tamrin ini, yaitu tepatnya di pos polisi, lalu juga di Gedung Cakrawala dan juga Sarinah, belum aman. Dan yang dimaksudkan adalah diduga masih ada pelaku yang tersebar di beberapa titik tersebut. Dan karena memang di setiap sekitaran gedung di Jalan Sarinah Tamrin ini, memang khususnya di gedung Cakrawala ini tetap ditelusuri tim untuk menelusuri setiap lantai, dan saat tim gabungan sedang mengolah TKP mendapat laporan bahwa ada dugaan masih ada hanya bom di dalam gedung Cakrawala ini. Dan tim mencoba untuk fokus kembali ke gedung Cakrawala untuk memastikan apakah benar akan ada ledakan bom susulan. Walaupun begitu masih ada juga sebagian sebelumnya terkena tembakan dan juga melakukan olah TKP di pos polisi yang saat itu terjadi 2 ledakan yang mengakibatkan ada 2 korban, dan juga melakukan olah TKP tepatnya yaitu di sekitaran jalan depan salah satu coffee shop dan juga di gedung Sarinah Tamrin. Jadi bisa diartikan bahwa di sepanjang jalan MH Tamrin Jakarta Pusat ini memang sudah tersebar tim gabungan baik Brimob, pihak kepolisian dan juga Gegana untuk menelusuri setiap lokasi, karena memang diduga pelaku masih berkeliaran di sekitar lokasi ini. Namun pihak kepolisian mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap aman dan juga tetap tenang, dan juga seluruh masyarakat dan juga pegawai yang ada di sekitar kantor stasiun maksud kami di MH Tamrin ini sudah dievakuasi dan juga telah diselamatkan. Baik, pihak kepolisian juga terus mencoba memberikan keselamatan bagi para masyarakat sipil. Ya. Nori, ya, bisa Anda gambarkan bagaimana dengan masyarakat sekitar yang berada di lokasi? Apakah memang sudah, kalau dari laporan rekan kami Carlo sebelumnya, untuk beberapa daerah yang disterilisasi itu sudah sempat dibuka dan diperkecil sterilisasinya sehingga masyarakat bisa berkumpul dan berkeliaran di tempat tersebut. Nah, bagaimana kalau di lokasi Anda sendiri? Apakah memang sudah ada beberapa atau banyak masyarakat yang kembali mau mencoba melihat lokasi kejadian di kawasan Sarinah ini atau dekat gedung Cakrawala ini? Iya, bahwa untuk lokasi tempat kami melaporkan, ya tepatnya di gedung Cakrawala ini, masyarakat tidak diperbolehkan mendekat, dan juga memang masih ada juga masyarakat yang penasaran sebenarnya yang terjadi di lokasi ini. Namun mereka diminta untuk memantau cukup jauh, yaitu sekitar 500 hingga 1 km dari tempat kejadian. Seperti itu, dan bisa dibilang bahwa tempat ini masih steril sehingga masyarakat belum bisa masuk, bahkan pihak media pun masih diminta untuk tidak terlalu mendekati lokasi ini, karena lokasi ini masih dinilai masih dalam penelusuran pihak kepolisian dan masih dikhawatirkan akan terjadinya tembakan susulan ataupun bom ledakan. Jadi kami bisa pastikan di tempat kami melaporkan ini masyarakat diminta kepada pihak kepolisian agar tidak mendekati lokasi ini dan masih steril untuk pihak polisi. Baik Nori, terima kasih atas laporan Anda. Kami tentunya akan terus mengupdate dari lokasi Anda. Tetap berhati-hati bersama tim Anda. Pemirsa, laporan reporter Nori Utari langsung dari kawasan Sarinah.